tanya, kok air nama? Kok mana air alamat? Ya toh? Nah, ini air nama. Ya begini. Artinya orang tua dulu-dulu itu dong tidak sebutkan dia punya nama. Dong rahasiakan nama itu. Jadi nama-nama itu dong sangat rahasiakan. Jadi orang saya tahu, orang dong tahu saya nama. Nama berarti nama seseorang. Nah gitu. Begini. Ini air dia terbit pada tahun abad ke-15 Masehi. Masehi dalam bahasa Latin dibilang Anno Domini. Nah, dia bilang ya. Lalu artinya sudah Masehi, abad ke-15 Masehi. Setelah negeri ini dulu yang ada di sini, dia beralih dari daerah bagian pegunungan. Ya, negeri ini dia punya nama Hatutelu. Hatutelu itu terdiri dari 3 marga besar. Hatu artinya batu, itu melambangkan marga-marga atau pam-pam keluarga, dan telu itu 3. Jadi ada 3 marga besar. Yang pertama muncul di negeri ini, makanya negeri ini disebut Hena Hatutelu dalam bahasa Alune. Dalam bahasa Alune. 3 marga itu di antara lain ya, marga Ulumena atau Titawano. Ulumena artinya ulu itu kepala, mena itu muka. Ulumena artinya kepala di muka. Dan biasanya perintah. Perintah artinya tita. Jadi dia di depan dan memberikan perintah, maka dia disebut Titawano. Jadi Titawano itu diangkat daripada kata Ulumena tadi, berdasarkan makna Ulumena tadi yang jadi kepala di muka itu dan biasa perintah Titawano. Dan dia punya jabatan adalah Sarimeten. Belum ada istilah raja, belum ada istilah kepala desa, belum ada istilah apa, belum. Sebab raja dan sebagainya itu setelah datangnya penjajahan Belanda, baru istilah-istilah itu ada. Tapi kalau dulu itu dia punya istilah cuma seperti kapitan, seperti tadi Sarimeten, seperti Inama. Nanti nyondong cari saja teristimewa mereka yang di FISIP, dia bisa tahu struktur ada itu mana yang di atas, Inama di atas atau Sarimeten di atas. Nanti dong lihat saya di mata kuliah khusus tentang budaya. Nah, kemudian setelah Ulumena, dia pun mata rumah yang kedua, yaitu Hatulewa. Hatulewa itu Pirso. Ya. Nanti ada anak-anak nih, ada tersebar dalam negeri Piro ini atau Hena ini. Hena itu negeri ya. Ya, nanti dong berbaur dengan masyarakat. Dong ada bisa dengar, hei Pirso ada sidan dan Pirso dan jangan mencampuri urusan itu Nah, Pak juga saya bisa bilang bahwa ini Pirso apa, Pirso apa, Pirso apa, Pirso apa. Yang katong tahu hanyalah Pirso. Itu marga kedua. Hatuleu atau Pirso itu mereka punya jabatan kapitan. Di katong tadi juga Sarimeten, tapi terlepas dari Sarimeten juga termasuk kapitan. Sedangkan marga Pirso atau Hatulewa itu kapitan. Dorang itu kalau dalam adat mereka sebagai orang yang apa istilahnya juru bicara begitu, istilahnya begitu, istilah juru bicara begitu. Lalu marga yang ketiga adalah Latumoso. Latumoso. Ya beta saya bisa jelaskan. Latumoso itu dia punya pengertian sebab ada dia punya apa arti yang paling mendalam, itu hanya dikuasai oleh 3 marga tadi karena itu rahasia khusus. Beta sih bisa beberkan dia. Nah, Latumoso itu akibat dari kerja Rodi waktu zaman Belanda atau paksa itu setelah kolonialisme sudah masuk lewat abad ke-15, penjajahan Belanda sudah masuk setelah Portugis baru Belanda masuk. Lalu karena Latumoso ini mengikuti kerja paksa atau Rodi, lalu dong baurkan dong punya nama itu menjadi Laturete. Jadi Laturete itu diangkat dari kata Latumoso. Tapi Laturete itu marga sebenarnya ada sendiri mereka. Nah, jadi katong bisa tahu bahwa Laturete mana yang berasal dari Latumoso dan Laturete mana yang bukan Latumoso.
Yang bukan Latumoso itu adalah Laturete asli. Kenapa? Sampai Latumoso berubah menjadi Laturete. Tadi bilang kerja Rodi, lalu yang berangkat ke Rodi itu adalah Latumoso dan Laturete. Mempermudah absensi oleh kaum Belanda, kerja maka Latumoso itu karena dong sedikit Laturete banyak, lalu Laturete itu juga termasuk yang cerdas, lalu dong satukan Latumoso tadi itu masuk ke Laturete. Sehingga pada saat absen, mereka itu disebut Laturete, bukan Latumoso. Setelah mereka kembali ke Hena sini atau ke Piru sini, dong sing balik dong punya marga itu ke Latumoso lagi. Dong tetap pegang tinggal Laturete. Maka sampai sekarang ini Laturete itu, Latumoso itu sudah berubah menjadi Laturete. Tapi makan dusun hak pribadi, Latumoso tidak makan sama-sama dengan Laturete. Itu bisa mengerti itu cara ya? Nah, jadi Latumoso pun sendiri, Laturete punya sendiri. Nah, jadi 3 marga ini yang turun dari gunung. Masing-masing dan dia punya orang-orang tertentu atau leluhur yang turun sama-sama dengan mereka. Itu ada. Nah, waktu mereka turun dari gunung, itu abad ke-15 turun ke pantai. Nah, sampai di pantai, waktu dari gunung mereka bawa perbekalan. Kan dalam perjalanan tentunya mereka bawa bekal. Lalu berjalan kaki, bukan naik motor macam sekarang lah enak-enak atau berjalan kaki. Jadi dong turun dari atas itu, dong bawa bekal. Di dalam perbekalan itu ada juga termasuk air minum. Nah, air minum itu diletakkan pada kendi atau botol yang terbuat dari tanah. Ya. Lalu itu pekerjaan daripada orang perempuan yang bawa air itu. Ada satu perempuan gadis yang membawa kendi itu atau botol air itu yang terbuat dari tanah isi air minum. Sampai di sini, dong taruh letakkan dong makanan yang bakal-bakal semuanya apa segala itu dong makan semua makan. Lalu ada sisa bakal-bakal yang sisa. Bakal-bakal yang sisa itu ada dong bagi-bagi. Tapi air itu putri itu tadi dia tanya kepada dia punya bapak. Putri itu dari Ulumena tadi, dari Pitawanu. Putri itu tuh. Dan tadi dia dari Ulumena yang dia punya orang tua Sarimeten ya. Terus oh ya, kita lupa deh Sarimeten tuh kalau sekarang kira-kira ditanya, kira-kira dia menjurus ke panglima perangkat. Kan dulu tuh kan ada administrasi sama kebun, semua di perang untuk menang. Ya dia sama panglima perang begitu. Jadi setelah dia tanya makanan sudah habis, dia bilang pada bapak, ini ada air sisa nih. Lalu dia pun bapak bilang taruh di sini. Waktu dia taruh itu botol ya di sini, terus ketinggal. Selang beberapa hari datang, dia sudah terbuat sebagai sebuah kali kecil di sini. Dan inilah sampai sekarang. Nona itu dia punya nama Lamboyane. Dia punya nama. Nona itu dia punya nama Lamboyane Ulumena atau Lamboyane. Nona itu putri yang disayangi, disanjungkan itu. Ya. Jadi ini supaya semua tahu. Dengan demikian maka di Piru kalau anak perempuan itu disayangi karena itu. Dan anak perempuan itu dia tidak bisa ditolak sembarangan. Dia diambil, dia punya keturunan juga diambil, diangkukan, dikumpulkan berdasarkan itu tadi. Jadi air ini dia punya nama Lamboyane. Tapi orang sampai sekarang dia bilang air ini setelah ditaruh, terus orang tua-tua dengan keyakinan kepercayaan mereka sekalipun animisme, belum ada agama, ya, tapi dia taruh penjaga, yaitu Morea 2 ekor. Ada Morea 2 ekor. Jadi Morea itu ada di sini. Sewaktu-waktu baru dia muncul. Ada dengan antingnya, tapi dia masih panjang, dipendek, gemuk tapi pendek. Akan seperti dia yang keluar sebarang seperti diwai, lalu orang panggil dia keluar, itu di sini bisa. Sebab orang tua anggap kalau panggil berkeluar itu jadi tontonan, permainan orang, tidak mau orang tua diseram, tidak seperti itu. Tapi ada, sewaktu-waktu baru dia keluar. Kemudian air ini diperuntukkan khusus untuk kaum perempuan, bukan laki-laki. Jadi ini air ini khusus untuk kaum perempuan, kaum laki-laki tidak boleh. Sebetulnya orang-orang perempuan di sini
Kalau laki-laki mau di sini mau mandi, silahkan, tidak boleh, maaf, tidak boleh telanjang, harus pakai baju. Ya, karena ini air perempuan, tidak boleh. Kebanyakan itu ada terjadi sesuatu karena dia melanggar aturan, ya, akhirnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Orang datang takut, orang takut, dan sebenarnya saya nggak apa-apa. Air kan tempat untuk kehidupan, air untuk kehidupan, bukan untuk apa-apa. Orang takut sih. Ya. Kita kira itu sejarah singkat saja kita sampaikan. Ya. Nanti mungkin ada pertanyaan sebentar, setelah kita ada pertanyaan atau sanggahan bisa kita jawab. Lalu kemudian air ini dari dulu tidak tembok seperti ini, dia biasa saja, kiri kanan ini tanah, lalu orang-orang perempuan belum bagus seperti ini. Jadi don datang ini tempat air ini sini dulu ini belum begini, ya. Kalau Bapak Maku doni tinggal di sini, jadi dong lebih tahu. Dulu saya ada air di Piru, saya ada panas berapa bulan pun ini tetap utuh. Ya, saya pernah mati. Sekarang baru ada orang ambil bikin sumur bor, bikin air ambil kita, dulu tidak ada. Semua orang dari mana-mana ambil air di sini. Kalau itu di Waimetem Pantai itu orang Buton semuanya itu datang ambil air minum di sini. Sekarang baru masing-masing rumah sudah bor dan sebagainya. Tidak, tapi ini sumber kehidupan untuk negeri. Jadi semua dalam negeri ini ambil air sini. Musim panas 6 bulan tempoh hari berapa tahun berturut-turut berapa kali? Ya, katong ambil airnya. Ya. Lalu air tadi kita bilang bahwa dulu akan belum bagus begini. Lalu datang AMD atau Abri masuk desa, terus dorong perbaiki ini. Lalu dari belakang ini dari yayasan ke apa itu LSM Kardi, dong bikin lebih bagus lagi. Lalu bisa-bisa. Baru-baru di sini dong dasar di bawah pakai tehel. Tapi sebenarnya tidak boleh. Di bawah ini tidak boleh ditehelkan karena licin, nanti lumut lebih setengah mati, orang bisa pecah kepala. Jadi di bawah ini bikin bersih, buka pintu air, kasih dia mengalir supaya dia punya lumut ini keluar semua, taruh cuci akan sirtu-sirtu ke ini batu-batu ini bagus, dia jernih lagi. Ini kelihatannya paling kotor. Ini harus dibersihkan. Lalu itu macam itu apa baju-baju itu ini tidak boleh ada sebenarnya. Ya, ini boleh ada kotor-kotor tidak boleh. Karena air ini digunakan untuk minum. Di situ digunakan untuk mandi, cuci dan segala aktivitas yang berkaitan dengan air. Beta kira itu saya minta sampaikan untuk dong tentang air ini. Nah, jadi dia terletak dalam negeri Hena, Hatu Telu atau Piru. Karena beta cuma tanya tentang air nama, beta jelaskan air nama. Kalau tentang sejarah Hatu Telu atau negeri Piru, beta tadi sudah singgung sedikit mulai turun dari atas. Jadi Piru ini bukan dia timbul sendiri sih, tapi dia dari situ. Nah, nanti baru marga-marga lain lagi yang datang dari Tanjung Sial, ada dari Kawa, ada dari mana-mana datang sama-sama. Kita kirim saja, oke semua? Terima kasih. Ya.